Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab hadits Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya, hadits-hadits utama dalam Islam ya. Tentang bagaimana pondasi Islam ya, rukun iman, rukun Islam ya, kemudian batasan-batasan dalam beramal ya, mana amal yang diterima ya, mana amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita di hadis Al-Haditsata min Asyar ya, hadis ke-18 yang mana ya kita membahas tentang hadis takwa ya. Mungkin kita sering dengar ya, iman dan takwa, ya kan? Dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Namun, pernahkah kita terpikir, ya, iman dan takwa ini korelasinya apa, ya? Nah, hubungan antara keduanya itu bagaimana, ya? Dan apa makna dari takwa itu sendiri, ya? Kalau iman kan ya kita ketahui ya dari kitab Tazkiyatun Nufus ya, al-imanu ya, al-iman billah ya, bil qaul ya, antuk minu billahi bil qauli ya, dengan ucapan ya, uh, au ya, uh, bil lisan ya, au bistasdiqi qalbi, atau dengan ya keyakinan hati, wal amalu bil jawareh, dan juga amal anggota tubuh. Jelaslah itulah keimanan ya. Ah, dan nanti akan disambung dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqoyattaqi ya, mentaati ya. Nah, bagaimana cara mentaati Allah? Ya, salah satu di hadis ini ya, An Abi Dzar ya, Jundub bin Junadah ya. Nah, dari Abu Dzar ya, yang bernama asli Jundub bin Junadah ya, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ya. Nah, dan dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal ya, radhiyallahu anhuma ya, semoga Allah meridhoi mereka berdua ya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol ya, sesungguhnya Rasulullah SAW ya bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Ya, wahai kalian berdua, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berdua berada. Ya, Eh, kenapa nih? Kenapa diperintahkan kepada Abu Dzar dan juga Abu Abdurrahman atau Mu'ad bin Jabal untuk bertakwa? Ya, wasiat khusus untuk mereka berdua. Kenapa? Ada apa? Perihal apa mereka diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk bertakwa? Ya, nanti kita bahas di faedah hadis ada ya. Wattabi sayyi'atan ya, wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha ya. Dan ikutilah, tutupilah ya. Iringilah sesuatu keburukan, amal yang buruk dengan sesuatu yang baik untuk menutupinya ya. Atamah ya. Ya, al-mahu ya artinya apa namanya? Menimpa ya. Nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ya, dan bersikap baiklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, telah kita bahas berkali-kali ya dari pembahasan kitab Adabul Mufrad ya, dalam hadis-hadis sebelum juga tentang akhlak yang mulia bagi seorang muslim ya. Identitas kita sebagai seorang muslim adalah satu dengan akhlak yang mulia ya. Seperti di hadis yang lain yang telah Anda sebutkan juga di pertemuan yang sebelumnya ya, akramul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan ya. Semulia-mulia seorang yang beriman adalah yang paling baik akhlaknya ya. Nah, inilah salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal ya, hadis riwayat Tirmizi atau nasnya, teksnya dari Imam Tirmizi ya. Nah, kita masuk ya langsung ke pelafalan hadis atau mufradat menurut dalam hadis ini. Nanti baru setelahnya kita masuk ke ada sebab ya. Kenapa Rasulullah SAW khusus ya mewasiati dua sahabat ini ya. Ada penyebab ya. Yang pertama ittaqillah, ittaqoyataqi ya.
menjadikan pelindung dan batasan yang dapat melindungi seseorang ketika takut. Itu secara bahasa. Ya, takwa kepada Allah Azza wa Jalla hakikatnya adalah seorang hamba yang menjadikan pelindung antara dirinya dengan apa yang ia khawatirkan. Ya, dan itu dapat diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan juga perlindungan Allah, pertolongan Allah, maka ikutilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya, ah, yang telah kita bahas tadi, ya. Kalau kita berbuat keburukan, kita introspeksi, tutupilah keburukan itu dengan sesuatu yang baik, ya. Nah, seperti contohnya kalau kita sholat, ya, ada beberapa yang kurang khusyuk, ya. Timpalah kekurangan-kekurangan pada sholat wajib kita dengan sholat-sholat sunnah kita, ya. Atau kita kurang maksimal dalam menjalankan puasa wajib, ya. Ah, ikutilah dengan puasa-puasa sunnah untuk menambah atau menambal kebaikan atau menyempurnakan puasa wajib kita, ya. Dan terus menerus ketika kita melakukan amal soleh, ya, karena takut kepada Allah, meminta perlindungan Allah. Nah, itulah tujuan kita sebagai mukmin yang bertakwa. Ya, haitsuma kunta, ya, dimanapun, kapanpun engkau berada, ya, sendiri maupun berkelompok, ya, tidak terlihat ataupun di pandangan masyarakat, ya, bertakwalah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ittabi, ya, nah, iringi, ya, ikuti, ya, nah, as-sayyi'ah, dosa-dosa, ya, nah, atau sesuatu yang buruk, ya, asu, ya, ini sayyi'ah itu kan dari kalimat su, ya. Nah, sa'ayasu, ya, berbuat keburukan, ya. Nah, beda sama asoyasi, ya. Asoyasi itu bermaksiat, ya, maksiat sama sayyi'ah itu beda. Nah, di sini dimaksud ada dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lebih detail, lebih terperinci, ya, yang dimaksud di sini, ya. Tamhuha, ya, untuk menghapus, menimpa, ya, dari catatan amal yang tulis oleh malaikat, ya. Nah, dan juga diangkat dari siksaan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, inilah bagaimana, ya, tujuan kita beramal soleh, salah satunya itu untuk kita, ya, diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita, ya. Ketika kita bersabar pun dari ujian, ya, kita berharap semoga sabar kita, ya, saat kita diuji oleh Allah mendapatkan cobaan itu menjadi penghapus dosa-dosa kita dan juga memaksimalkan amal-amal soleh kita, ya. Amin ya robbal alamin, ya. Semoga kita nanti, ya, saat di padang mahsyar, ya, saat hisab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dosa-dosa kita diampuni dan amal soleh kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin, ya. Khaliq, ya, berusaha untuk berinteraksi bersosial dengan masyarakat, ya. Bikhulukin, ya. Khaliq di sini perintah, ya, Mas, ya. Khaliq, ya, wa khaliqin nas, dan berakhlaklah, berinteraksi dengan manusia, bikhulukin hasan, ya. Di sini maksudnya akhlak, tabiat dan karakter, ya, yang dari lahir maupun yang sedang berusaha disifati, ya, karena ada tabiat, ada perilaku, ya. Yang keduanya itu bentuk dari sifat, ya. Yang satu tidak bisa dihapus, yang satu bukan berarti harus dituruti, ya, kalau nggak bisa dihapus, ya. Bisa diredam, ya, namun untuk dihapus itu sulit, ya. Ah, yang satu adalah bagaimana kita, ya, bersifat atau berperilaku dengan ilmu yang kita telah pelajari selama ini. Nah, itulah bagaimana menggapai akhlak, ya. Nah, kemudian, ya, karena tadi kita tidak bahas faedah hadis, ya, langsung kita masuk ke dalam fikih hadis, ya. Karena sebetulnya, ya, ini ada asbabun nuzulnya, ya, sebab turunnya hadis ini, ya. Nah, kita masuk, ya, ke fikih hadis, ya. Ada dua kejadian sebab turun hadis ini, ya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal, ya. Ini adalah bentuk wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Dzar, ya.
Ketika keduanya, ya, atau salah satunya ya, diutus menuju negeri Yaman. Ya, kita tahu ya, sebelum Rasulullah SAW wafat, ya kan? Kalau di apa namanya film Umar itu dibukanya, ya, episode pertama itu ketika para sahabat itu diutus ke khalifah-khalifah di sekitar Jaziratul Arab. Salah satunya Yaman ya. Yang mana akhirnya Yaman itu sedikit didesak oleh Mu'ad bin Jabal dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang satu ke daerah gunung, satu ke daerah pesisir laut gitu ya. Ini dari kitab At-Tamhid ya, yang dimiliki oleh Imam Ibnu Abdul Bar ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Ia berkata ya, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Lalu beliau bersabda, "Ya Mu'adz, ya, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah ya. Ah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan berperilakulah baik kepada mereka. Ya, walaupun engkau ingin mengajak mereka ke dalam keimanan, mereka menolak, jangan engkau marah, jangan engkau berperilaku buruk. Ya, apalagi Yaman itu salah satu Nasrani yang kuat pada zaman tersebut. Ya, yang kita ketahui ya, penyebab Raja Abrahah ya marah kepada penduduk Mekah adalah ketika ya uh, salah satu gereja ya yang ada di tanah Yaman itu ya dirusak atau dikotori oleh penduduk Mekah dengan sengaja ya. Maka itulah ya, walaupun ada dendam tersendiri ya, terhadap penduduk Yaman, namun jangan menjadikan itu alasan sebagai kita ya benci terhadap penduduk Yaman ya, walaupun mereka juga Nasrani yang kuat ya. Dan sudah lama bersinggungan dengan orang-orang Jaziratul Arab ya. Nah, dan apabila engkau melakukan suatu keburukan nanti ya, wattabi sayiatan ya, maka ikutilah dengan kebaikan ya, hasanatan tamhuha ya, untuk mengikuti keburukan ya, dengan suatu kebaikan ya. Pernah nggak kita berintrospeksi para jamaah sekalian, sehari aja, hari ini kan kita udah pergi keluar ya, itu mungkin kalau yang bawa bapak, saya hari ini udah kerja nih, apa yang saya perilaku ya, zolim kepada saudara ya, atau kepada rekan kerja misalkan gitu. Jadikan ini introspeksi saya untuk besok saya berhutang untuk berbuat baik. Nah, bisa nggak coba kita praktekkan itu, para jamaah sekalian? Ya, selepas kita sholat isya, ya, sambil kita ya mungkin ingin witir atau setelah witir kita introspeksi 5 menit aja. Ya. Pagi ini zolim nggak ya? Udah zolim kepada Allah belum? Ya. Kewajiban kayaknya kurang terlaksanakan dengan maksimal. Ya, atau kita pelik kepada diri sendiri. Hari ini kayaknya belum banyak kita berdoa deh. Introspeksi, apa sih yang kita kurang dalam diri kita? Tambal itu dengan kebaikan yang lain. Ya, kalau kita lakukan ini setiap hari, insya Allah kita dipenuhi dengan kebaikan dalam hidup kita. Ya, nah, maka Mu'adz kembali menanya, ya, wahai Rasulullah, apakah mengucapkan la ilaha illallah syahadat merupakan kebaikan? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, bahkan itu bagian dari kebaikan yang begitu besar. Jadi kebaikan dimaksud ini bukan hanya kebaikan kepada manusia aja. Kita berbuat baik kepada Allah itu bahkan salah satu bentuk kebaikan yang sangat amat besar. Keimanan, kita mensyukuri nikmat iman. Ya, banyak apa ya para asatidah ya menyampaikan ya, iman adalah salah satu kenikmatan terbesar. Namun bagaimana cara mensyukurinya? Beramal soleh yang lain. Ya, ikuti kenikmatan ini yang Allah telah berikan kepada kita, hidayah ini untuk kita maksimalkan. Ya, udah Allah beri hidayah keimanan. Ya, ibadah malas-malesan. Ya, jangan sampai kita mendapatkan nikmat yang sudah sangat amat besar ini, namun kita masih lalai dalam beramal soleh ya. Baik memaksimalkan kewajiban maupun mengerjakan amal-amal sunnah. Penyebab kedua hadis ini turun atau asbabun nuzul kedua
ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang dapat mendekatiku kepada surga, ya, dan menjauhiku dari neraka. Ya, ini aman yang patut kita lakukan, ya. Kita laksanakan setiap harinya. Ya, beliau menjawab, ya, apabila engkau melakukan satu keburukan, maka lakukan kebaikan, ya. Tambel, langsung ditambel. Karena itu tersebut dibalas 10 kali lipat, ya. Kalau kita melakukan keburukan, kita timpa dengan kebaikan, bukan hanya nimpa, udah kita upgrade itu, ya, namanya. Ya, yang satu buat nimpa, tapi kan ada 9 kebaikan yang Allah lipatkan itu untuk tabungan kita, ya. Nah, udah baik tuh Allah, ya, ngasih kita tabungan lebih, ya. Udah kasih diskon dalam kita beramal soleh. Tinggal kita mau apa enggak, ya. Tinggal kita, ya, bisa nggak kita tutupi kebaikan atau afan, bisa nggak kita tutupi keburukan kita, ya. Nah, dosa-dosa kita, ya, bisa nggak kita tutupi dengan amal soleh kita? Wallahu a'lam, ya. Itu biar Allah yang nanti menggerakkan hati kita dan juga kita berilmu untuk apa, ya, untuk ini, ya, untuk apa ilmu kalau tidak bermanfaat, ya. Khairun nas man anfa'ulin nas, ya. Salah satu orang yang bermanfaat itu ketika bermanfaat juga buat orang-orang di sekitarnya, ya. Maka jadikanlah ilmu kita ini bermanfaat, ya. Balighu anni walau bil ayah, ya. Sampaikan dari diriku walaupun cuma satu ayat yang engkau pahami, nggak masalah, ya. Tapi itulah bentuk kebaikan, ya. Jadi jalur kebaikan itu sangat amat banyak, ya. Tinggal kita mau atau tidak, ya, gitu, ya. Maka kembali ditanya oleh sahabat Abu Dzar, wahai Rasulullah, apakah mengucapkan la ilaha illallah bagian dari kebaikan? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, itu merupakan kebaikan yang paling baik di antara kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, lagi-lagi Rasulullah menyebutkan, ya, bahwa kebaikan itu bukannya kepada manusia, akan utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, ya, hukum fikih kedua dalam hadis ini, ya, manusia sebagai khalifah di bumi, ya, kita mengatur, ya, segala bentuk sosial kita di atas bumi ini, ya. Bahkan kita adalah pemimpin, ya, bagi diri kita sendiri minimal, ya kan. Ah, dan apalagi seperti Rasulullah SAW, ya. Beliau adalah khatamu anbiya, penutup para, ya, nabi, ya, yang mana menjadi pemimpin, ya, bagi umat manusia, ya, ah, sampai akhir hayat nanti, ya. Nah, ini dia bagaimana, ya, ah, kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, ya. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan menganugerahkan bagi berbagai macam kenikmatan yang nggak bisa kita hitung, tidak terbatas, ya. Namun banyak yang tidak kita syukuri, ya. Kita banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang Allah berikan itu sangat amat banyak, ya. Namun, ya, ketika mendapat satu dua cobaan, kita langsung kufur kepada Allah. Wa yuzubillah min dzalik. Dan juga sebaliknya, ya. Allah berikan kita kenikmatan yang banyak, namun amal soleh kita tidak mampu untuk mengimbanginya, ya. Bahkan sebaliknya, bahkan, ya, justru kebanyakan manusia, ya, terluput, ya, atau bahkan sudah terjerumus kepada suatu keburukan yang ia rutin lakukan. Ini benar-benar hakikat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kenikmatan yang banyak, ya. Sebaliknya malah kita berbuat keburukan kepada Allah, durhaka kepada Allah dengan sesuatu yang lebih besar, ya. Nah, maka ini jadikan diri kita tawadhu, ya. Jangan sampai kita menjadikan diri kita lebih dari orang lain. Jangan kita menjadikan diri kita sudah menjadi orang yang terbaik, ya. Tidak ada hal itu di antara manusia. Ya, Rasulullah pun yang mendapatkan wahyu yang sangat agung yaitu Al-Quran,
tidak pernah merasa bahwa ia adalah manusia yang paling baik. Enggak, ya. Justru semakin besar ilmu seseorang, semakin rendah dia, ya. Semakin dia merendah di hadapan orang lain. Inilah sikap orang yang berilmu, ya. Nah, maka jadikanlah kita pemimpin bagi diri kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, lingkungan kita, ya, sebagai orang yang tawadhu, ya. Dengan bagaimana cara tawadhu? Ingat perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan mengajak, ya, seluruh orang yang di sekitar kita untuk sirotol mustaqim, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hmm. Dan juga Allah memerintahkan untuk kita ibadah, ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan nih manusia dan jin untuk apa? Beribadah, ya. Kalau ada orang nanya, ibadahlah secukupnya aja lah. Ya, kita kan juga punya kehidupan lah. Jangan kayak gitu. Dibalik, Allah jadikan kehidupan seorang hamba, setiap manusia itu untuk apa? Awalnya beribadah, ya. Nah, namun jangan dipikir beribadah hanya harus ke masjid, doa, iktikaf, enggak. Beramal soleh dalam bentuk apapun beribadah. Memenuhi kewajiban beribadah. Berbuat baik sama manusia beribadah. Ya, salah satu ibadah yang paling besar bagi kepala keluarga apa? Menafkahi keluarganya dengan baik. Ya, jangan sebaliknya. Ya, karena ibadah dia malah nggak menafkahi keluarga. Itu malah dia melalaikan keutamaan yang lebih wajib bagi dia, kewajiban yang lebih utama. Ya. Nah, dan juga kembali seorang ibu, ya, pergi keluar, ya, menghadiri beberapa kajian atau majelis ilmu, tapi lalai kepada keluarganya, ya, tidak taat kepada suaminya. Ya, ini kewajiban yang lebih utama, justru taat kepada suami dan senantiasa, ya, mengajarkan kepada keluarga, anak-anak, ya, itu yang lebih utama, ya. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah, ya, seperti ini, ya, menjalankan perintah Allah, ya, dengan beribadah, ya, mensyukuri nikmat Allah dan senantiasa mengingat muhasabah apa aja sih kekurangan kita, ya. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang paling, maafan, makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia, ya. Maka itulah kita beramar bin ma'ruf wa nahi anil mungkar, ya. Nah, ya, seperti di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika menjadikan Adam ini salah satu makhluk yang istimewa, ya, alaihissalam, ya. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 34, ya? Dan ingatlah, ya, ketika kami berfirman, ya, kepada malaikat, ya, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat sujudu li adama, ya, sujudlah kepada Adam, ya, maka mereka itu bersujud, ya. Nah, inilah hakikat bahwa kita ini menjadi khalifah di atas muka bumi, ya. Kemudian yang ketiga, wasiat yang begitu agung, yang abadi sampai hari akhir nanti, mau bagaimanapun zamannya. Mau kita memegang keimanan di akhir zamannya seperti memegang api, api, ya, bara api, tetap kita nggak boleh beralasan, sudah zamannya lah, kita lumrah melakukan dosa satu dua. Enggak bisa. Kalau dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, atau sebaliknya sekecil apapun kebiasaan dosa kita, ikuti dengan kebaikan. Ya, kalau kita masih belum bisa bertaubat, ya, karena hakikat taubat itu harus kita tinggalkan, ya. Harus kita ikuti dengan kebaikan, ya. Nah, alangkah indahnya wasiat hadits ini nih, ya. Kita berpikir nggak pada jemaah sekalian, ya. Kalau kita nggak pernah introspeksi, yang ada kita tuh terjerumus kepada suatu keburukan yang terus-menerus kita berputar di dalamnya tuh, ya. Kayak orang istidroj gitu, ya.
terjerumus kepada suatu keburukan yang Allah biarkan. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, kita pikir hari ini sudah keburukan apa yang saya lakukan, yang ana lakukan, ya. Atau ana kayaknya kurang baik berinteraksi. Tutupi dengan kebaikan yang lain, ya. Nah, cari celah bagaimana memaksimalkan kebaikan. Nah, inilah bagaimana wasiat yang disampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Dzar. Coba insya Allah kita praktekkan, ya, di kehidupan kita. Ya, bangun tidur, bersyukur kepada Allah, ya. Ya, Alhamdulillah ya ala kulli ni'matika, ya. Wa askuru ala kulli rizqoka, ya. Aku bersyukur atas seluruh nikmatmu, ya. Dan aku juga bersyukur, ya, atas seluruh rizkimu, ya. Mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, ya. Penuhi, ya, dengan kebaikan, ya. Nah, dan setiap gerakan kita awali dengan Bismillah, ya. Itu bukan sesuatu yang berlebihan para jemaah sekalian, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Apa yang diperintahkan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bismillah, ya. Nah, dalam setiap apapun kita coba lakukan dengan Bismillah. Ya makanya ini salah satu saran Anda, ya, kepada para jamaah sekalian yang mungkin punya cucu, punya anak yang masih berkembang, coba ajarkan deh, ya, kehidupannya dengan akhlak Islamiyah, ya, kebiasaan yang baik, ya. Sunnah sayyah yaitu apa? Setiap yang ingin dilakukan baca Bismillah. Mendapatkan kebaikan, alhamdulillah, ya. Kemudian ketika dapat cobaan, masya Allah, ya. Ah, Terus menerus, ya, ketika ingin memenuhi janji, ucapi dengan insya Allah. Sepele, tapi itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, bahwa Dia tahu ini bentuk ketakwaannya, ya. Jadi jangan dianggap itu hal kecil walaupun hanya 1 2 kata, tapi itu menjadikan sumber bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertakwa, taat kepada takdirnya Allah, ya. Nah, karena kalau mau kita berusaha sebanyak apapun, kalau Allah nggak takdirkan, nggak mungkin terjadi, Om. Ya, mau kita lanjut, ya. Nah, di unsur fikih yang keempat, takwa merupakan jalan keselamatan. Ya, takwa itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin anak akan sebutkan beberapa uh, ayat. Ya. Ada satu ayat yang sangat amat bagus, ya, tentang hakikat takwa. Coba Anda cari dulu, ya. Nanti di setelahnya, ya. Ini tentang keutamaan takwa. Ya, nanti ada hakikat takwa itu seperti apa sih? Allah perintahkan hambanya untuk bertakwa. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan? Nanti kita bahas di yang kelima, ya. Kita bahas beberapa keutamaan bertakwa, yaitu salah satu jalan keselamatan. Allah perintahkan kita, ya, untuk berdoa ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan kita kepada jalan yang lurus. Tunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa sih? Ya. Seperti surat An-Nahl ayat 128. Ya, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah selalu menolong hambanya, bersama hambanya yang bertakwa taat kepada Allah. Walladzina hum muhsinun. Dan mereka itu, ya, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, ini, ya, sifat orang bertakwa. Senantiasa berbuat kebaikan. Bohong, Om. Dia menyebutkan, saya orang bertakwa, ya. Ah, tapi ketika menemui, ya, orang yang mungkin berbuat buruk 1 2, dia langsung dendam, menghardik. Ini bukan sifat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah menghina-hina orang yang berbuat keburukan, ya. Dengan hinaan yang begitu keji, nggak. Paling Rasul cuma berkata, celaka, ya, waihak, celaka, ya, merugi, paling gitu aja. Ini bukan sifat orang yang bertakwa, ya. Dari ucapan, perbuatan juga, ya, senantiasa menolong sesama Muslim, ya.
adab dijaga, menutup aurat di tempat-tempat yang memang tidak boleh kita tunjukkan aurat, ya, menyapa dengan sapaan yang baik, berinteraksi dengan baik. Ini menunjukkan takwa seorang muslim, ya. Maka ketika iman kita menaik derajatnya, takwa kita lebih bulat lagi, lebih kuat lagi, tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Karena itu hakikat, ya, atau cerminan keimanan dan ketakwaan seseorang, ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa, mau dikasih cobaan sebesar apapun, Allah kasih tuh jalan keluar. Kalau dikira-kira para jemaah sekalian, ya, ah, seperti kisah, ya, Nabi Ibrahim nggak punya anak sampai umur 80-an. Kalau dalam segi akal, ya nggak bakal dapat gitu kan, seorang anak. Dapat anak disuruh sembelih sama Allah. Cobaan macam apa itu? Kalau kita mungkin udah mengeluh, udah nangis-nangis gitu ya. Ya, Maryam, ya, nah, ibu handa dari Nabi kita Isa alaihissalam, gak punya suami, ya. Tapi Allah berikan itu ilham, ya, kemuliaan kepada, ya, nah, ibu handa Maryam, ya. Kepada beliau ditunjukkan, ya, memiliki anak yang begitu soleh, ya, ya, Isa alaihissalam, ya. Inilah bagaimana jalan keluar orang-orang yang bertakwa. Sampai akal pun nggak bakal bisa menerimanya. Ya, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Dan selanjutnya bukan cuma jalan keluar. Allah berikan rezeki yang nggak disangka-sangka. Para jamaah mungkin pernah merasakan, ya. Lagi dalam cobaan, rezeki seret. Tiba-tiba aja setelah kita berdoa, mengingat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ada aja deh jalan keluar tuh ada, gitu. Ya, baik kita terasa atau nggak kita rasakan, ya. Nah, mungkin yang punya keluarga merasakan, ya. Kalau anak belum keluarga kadang belum sampai derajat seperti itu, ya. Nah, karena semakin banyak kita berinteraksi, semakin banyak cobaan. Ya, mungkin ketika seorang anak ingin melanjutkan kuliah, ya, dari mana dananya? Allah berikan, ada aja jalannya, itu ya. Ya, ingin melakukan satu dua hal, tapi nggak mampu secara akal kita, Allah yang memenuhi, ya. Min haitsu la yahtasib. Dari yang nggak disangka-sangka, akal nih nggak kepikiran. Nggak bakal tiba-tiba rezeki nomplok secara akal. Ya. Tapi itulah, ya. Kalau Allah mau kun fayakun, ya Allah mau jadikan, ya jadikan. Nah, inilah bagaimana jalan-jalan orang yang bertakwa. Ya. Nah, kalau kita lanjut, ya, unsur kelima dalam hadis ini, takwa. Kalau kita mau bertakwa, apa aja sih yang harus kita lakukan? Ini ayat cukup panjang, ya. Tapi maknanya, Masya Allah, ya. Ya, ini Anda sebutkan, ya, ayatnya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 177, ya. Pernah agak atasan, ya. Laisal birro an tuwallu wujuhakum kiblal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan engkau yang ke sana kemari melakukan kebaikan, ya. Itu bukan utama dalam melakukan kebaikan, ya. Karena engkau bisa saja membuat kebaikan di sana kemari hanya untuk mencari pandangan manusia. Walakinnal birro, tapi kebaikan itu sesungguh man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ya, kepada malaikat juga beriman, ya, baik sifatnya ataupun yang goib, wal kitab, hakikat kitab Allah, ya, baik yang sudah di sudah tidak murni ataupun yang hanya murni Al-Quran, wan nabi dan nabi-nabi terdahulu, baik yang kita tahu namanya atau yang kita ketahui, wa atal mala ala hubbihi, ya, dan menyalurkan harta, ya. Nah,
kepada yang diberhaki, ya, memberikan harta kepada orang-orang yang berhak, ya. Zawil qurba, kerabat, wal yatama, orang-orang anak-anak yatim, ya, wal masakin, ya, orang-orang duafa atau mohon maaf yang kurang hartanya, wabnis sabil, ya, orang yang sedang di jalan atau musafir, ya, wasailina fir riqab, ya. Orang yang mohon maaf, ya, ketika ada yang meminta, ya, walaupun ya sebenarnya nggak boleh minta-minta, tapi yang dimaksud di sini wasailina riqab ini, ya, ketika meminta pertolongan kepada muslim yang lain, ya, wa aqamas sholah, ya, dan selanjutnya apa, dirikanlah sholat, ya, wa ataz zakah, ya, dan tunaikan zakat, ya. Yang pertama tadi tentang rukun Islam, ya, yang pertama rukun iman, sekarang rukun Islam disebutkan, ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya, dan orang-orang yang menepati janjinya ketika ia sudah berjanji, ya. Al mu'minuna ala syurutihim, seorang mukmin itu bersama apa yang telah ia janjikan, ya. Wasabina fil ba'sa'i wadarrahi wa hinal ba's, ya. Dan orang yang bersabar ketika kesempitan, penderitaan maupun dalam perang, ya. Orang yang sabar itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kebaikan, ya. Nah, walaupun ya tidak semudah itu, ya, kita mengatakan sabar kepada orang yang sedang dalam cobaan, namun kita usahakan, ya. Ulaikal ladzina sodaku, ya. Dan itulah mereka yang benar-benar orang yang benar-benar beriman, ya. Benar-benar berbuat baik, ini nih hakikatnya. Dan yang kedua apa kata Allah? Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah hakikat orang yang bertakwa. Jadi apa yang bisa kita lihat dari hadis ini? Hakikat takwa adalah merealisasikan seluruh yang Allah perintahkan dan Allah larang. Rukun iman, bagaimana cara merealisasikannya? Dengan takwa, menyalurkan harta dengan tepat, ya. Bagaimana caranya? Tentu pertama kali dengan takwa dahulu, ya. Kemudian rukun Islam apalagi? Sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Kalau orang yang nggak bertakwa, dia nggak bakal takut sama Allah. Paling cuma ikut-ikutan orang di sekitar aja, ya. Padahal innamal a'malu binniyat, ya. Sebuah amal itu tergantung niatnya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, mau lingkungannya seburuk apapun, dia akan berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan di sini penjelasan ar-riqab, ya. Dan di sini maksud riqab itu adalah yang membebaskan budak, ya. Wasail fi riqab, orang-orang yang meminta tadi, ya. Seperti zamannya Abu Bakar, ya, ketika membebaskan Bilal bin Rabah, ya. Walaupun Bilal tidak meminta, ya, namun itulah, ya, kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, membebaskan budak-budak, ya, walaupun zaman sekarang sulit, ya. Maka banyak para asatidzah yang mensarankan, ya, ketika ada yang meminta, ya, bantuan, ya, tunaikanlah, nggak masalah, kita sama muslim, ya. Namun harus tahu batasannya juga, ya. Tidak semuanya kita iakan, ya. Dan tidak semua kita harus minta kepada saudara semuslim kita, ya. Jangan sampai dalil ini, ya, menjadikan kita berdalil untuk selalu meminta-minta, enggak, ya. Bahkan sebenarnya minta-minta itu suatu yang dicela, ya. Nah, maka takwa itu bukan cuma ngomong A, B, C aja, ya. Takwa itu bentuk amalan yang mana menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kemaksiatan atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah bagaimana hakikat ketakwaan, ya. Kita agak sedikit uh, melewati beberapa ayat karena ini hadis yang panjang, maknanya banyak, ya.
Nah, kemudian ya unsur yang keenam kesempurnaan takwa. Ya, kita udah tahu tuh ya gimana kiat-kiat mencapai ketakwaan. Udah tahu definisi takwa. Ya, yang mana kita mengamalkan untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sempurnain, ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Ya, seperti di hadis yang sebelum kita telah sampaikan, barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga ketaatan ke dia kepada Allah, kehormatan dia, menjaga agamanya, jauhi syubhat. Inilah salah satu bentuk bagaimana menjaga ketakwaan, ketaatan. Ya, kalau kita misalkan kerja, ya, ada misalkan nih punya barang, ya, kita nggak tahu ini punya siapa, ya. Syubhat, ya, jangan kita klaim itu punya kita, ya. Maka jauhi segala yang syubhat. Jangan kita pakai karena kita nggak tahu, jauhi, ya. Jangan kita ambil yang bukan kita pastikan itu bukan haknya kita. Kalau kita nggak bisa pastikan bukan haknya kita, jangan kita ambil. Ini bentuk ketakwaan, ya. Menjauhi yang syubhat, ya. Hmm. Kemudian yang kedua, apa? Meninggalkan perkara mubah, namun merempet-merempet kepada sesuatu yang haram atau melalaikan, ya. Dari riwayat hadis Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Gak nyampe orang yang derajatnya ketakwaan yang sempurna hatta yada'a ma la ba'sa bihi afwan. Ya, sampai ia meninggalkan apa yang tidak dilarang. Ini nggak dilarang. Emang nggak dilarang, mubah, mubah. Ya, tapi apa? Hadzaran mimma bihi ba'sun. Supaya tidak terjerumus kepada sesuatu yang dilarang. Awalnya mubah. Lama-kelamaan melalaikan. Lama-kelamaan meninggalkan kewajiban karena hal mubah ini. Sudah dilarang. Maka tinggalkan beberapa hal yang mubah kalau itu merempet kepada suatu keharaman atau bisa melalaikan dalam meninggalkan kewajiban. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh ya, syarat-syarat meraih takwa. Ya. Nah, karena takwa tidak akan terwujud, ya. Nah, dan tidak akan terasa hakikatnya, ya. Apabila orang yang tersebut sudah memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah, ya, kecuali ya, kalau dia sudah mengerti, ya, ilmu Allah, hakikat Allah itu apa, ya. Begini para jamaah sekalian ilustrasinya. Kalau kita mau belajar iman, takwa, kita harus tahu Allah itu siapa, ya, secara uluhiyah, ya, beribadahnya kita. Rububiyah, hakikat Allah pencipta, memiliki kehendak segalanya, ya, ah, maha kaya. Secara uluhiyah, ibadah yang tepat itu gimana pada Allah, ya. Nah, bagaimana cara kita beribadah yang tepat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini bagaimana kita meraih takwa ini. Ya, tahu dulu Allah. Setelah itu hanya cukupkah kita rububiyah uluhiyah? Enggak, ya. Asma wa sifat, mengetahui sifat-sifat Allah, ya. Karena nama-nama Allah, ya, itu menunjukkan sifatnya Allah, ya. Dan jangan kita menghardik sifat Allah. Allah punya sifat godop, marah. Apakah sifat amarahnya Allah seperti manusia? Enggak, ya. Nah, inilah ya. Nah, sesungguhnya yang takut kepada Allah, ya. Oh, wa may yakhsha min ibadillahi ulama, ya. Barang siapa yang bertakut-takut kepada Allah, mentaati Allah dari hamba-hambanya, mereka itulah orang-orang yang berilmu. Gak mungkin orang gak berilmu kalau dia, gak mungkin dia takut kalau dia orang yang tidak berilmu, ya. Nah, dia takut kepada Allah karena dia tahu Allah ini Tuhanku, mengatur segala urusanku, ya.
Nah, kemudian di hadis Tirmidzi ya, fadl alim alal abid ka fadlil ala adnakum ya. Nah, keutamaan bagi orang yang berilmu dan orang yang beribadah ya, ahli ibadah ya, seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Bedakan abid sama alim. Ahlul ibadah sama orang yang berilmu. Orang berilmu, dia akan mengamalkan amal soleh dengan sebaik-baiknya, efisien. Ya. Dan orang yang beribadah cuma banyak ibadah aja, tapi ilmunya, nah, dipertanyakan. Ya. Nah, dan hadis-hadis yang lain tentang bagaimana kita melihat ya syarat-syarat menuju ke ilmu, ketakwaan Allah, yaitu harus berilmu dulu. Al ilmu qoblal amal, itu intinya dalam segala bentuk hal. Ilmu dulu baru beramal. Jangan beramal dulu baru nyari ilmunya. Atau kita cari-cari ilmu ini biar ada nih amalnya. Nggak bisa. Kayak apa? Kaum Nasrani. Ya. Nah, yang ke-8, taubat dan segera melakukan kebaikan merupakan akhlak yang mulia. Ya. Bagi seorang mukmin yang bertakwa. Ya. Nah, inilah ya. Kita mengikuti keburukan kita dengan kebaikan itu bentuk dari taubat. Ya. Walaupun harus dipenuhi dengan taubat yang lain ya. Nah, karena taubat itu unsur yang pertama ya, benar-benar keinginan untuk tidak mengulangnya lagi ya. Setelah tidak mengulangnya, kita tambah dengan kebaikan-kebaikan ya. Nah, innal ladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakrullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila ya, seorang hamba berbuat kekejian ya atau menganiaya diri sendiri, maka mereka zakarullah, ingat Allah. Oh iya ya, nggak boleh nih sama Allah seperti begini nih. Fastaghfaru lidzunub, dan meminta ampun kepada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ada nggak yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Nggak ada. Nah, walam yasirru ma ala ma fa'alu. Ya, juga ya. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala, ya? Wahum ya'lamun. Dan mereka ya terus-menerus melakukan kekejian itu, ya. Sedang mereka mengetahui ini bentuk orang-orang yang nggak taubatnya nggak benar ya. Ya udah tahu berbuat keji, udah tahu ya, masih aja dilakuin. Jangan sampai Allah melaknat orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian kita masuk ya ke unsur ke-9 dalam hadis ini ya. Cahaya. Ya. Hidayah ketaatan menghapus kegelapan dalam maksiat. Mau orang ya, udah misalkan kecanduan, mohon maaf ya, minuman keras atau misalkan tontonan yang tidak baik. Kalau dia tahu Allah bakal nolongin dia untuk menjauhi maksiat ini walaupun sudah kecanduan, sudah ketergantungan, Allah pasti tolong. Pasti Allah tolong. Ya. Merehabilitasi dalam segala maksiat yang sudah berkesinambungan. Ya, ingat kepada Allah dulu. Ya. Nah, dengan apa ya? Amal soleh pertama. Kedua, berzikir kepada Allah. Seraya berdoa. Ya, karena zikir salah satu doa untuk meminta pertolongan Allah. Yang ketiga, berkeinginan kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ya. Nah, nah ini ya, biasakan dengan kehidupan yang baik, maka kebiasaan buruk akan senantiasa lepas nanti. Ya. Nah, seperti beberapa hadis ini, ya. Man hajja hadzal bait, ya. Barang siapa yang berhaji kepada rumah ini yaitu Baitullah, falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi. Ya, ia tidak berkata kotor ketika berhaji, tidak berlaku fasik, ya. Kharaja min dunubi, keluar setiap dosa-dosanya, ya. Seakan-akan dilepaskan dari tubuhnya, ya. Kayami waladtuhu ummuhu, ya, waladathu ummuhu, seperti hari dia baru dilahirkan dari kandungan ibunya, bersih dari dosa, ya. Dan Allah juga akan menolong orang-orang yang berbuat maksiat ketika ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nah, jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian yang ke-10, taubat syarat untuk menghapus dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar yang kita lakukan. Wallahu alam, sebanyak atau apa sebesar apapun, taubat tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan sesungguhnya taubat, ya. Ah, kita nggak tahu berlaku banyak dosa seperti apa, cuma bertobatlah, ya. Nah, untuk apa? Menutupi dosa-dosa kita yang kita nggak tahu itu tadi, ya. Wa inni laghafurun, ya. La inni laghaffarun, ya. Liman taba wa amana wa amila solihan tsumma ya. Sungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, ya. Beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan menuju kebenaran, ya. Mau dosanya sebanyak apapun, tunjukkan, ya, bahwa dia ingin bertobat, ya, selalu beriman, beramal soleh, sebanyak apapun dosa dia, ya, seperti beberapa kisah-kisah yang banyak tentang pembunuhan, ya kan, sudah banyak pembunuhan, tapi kalau dia ingin mencari kebenaran, Allah kasih hidayah, ya. Inilah bagaimana, ya, jangan pernah kita lupa untuk bertobat, ya. Nah, seperti di surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila solihan, ya. Nah, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, ya. Maka kejahatan dia, keburukan dia, kekejian dia kan akan diganti Allah Subhanahu dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ya, semoga kita, ya, sama Allah diampuni segala dosa-dosa kita, ya. Ya, semoga kita dosa yang kepada sesama manusia, ya, semoga diampuni juga oleh sesama manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Amin. Nah, karena kita nggak tahu nanti Allah tuh bakal ngapain dosa kita nggak. Itu bukan kehendaknya kita. Dan kita nggak bisa protes. Ya. Mau kita sealim apapun di pandangan manusia, kalau Allah nggak ampunin, udah akhir hayat udah, kita nanti di akhirat itu bingung mau ngapain. Takut, ya. Jangan sampai ada di tubuh kita yang haknya itu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jangan, ya. Bertakwa kepada Allah. Bertaubat sudah, ya. Dia takut nih di tubuh kita ada sesuatu yang Allah masih belum ridhoin. Naudzubillah min dzalik, ya. Yang ke-11, unsur fikih dalam hadis ini, akhlak adalah fondasi membangun, ya, budaya manusia, ya. Kita lihat, ya, almar'u ala dini kholihi, ya. Ah, seorang manusia itu bersama orang di sekitarnya. Falyanzur man yukhaliluhu. Maka lihat orang sekitarnya seperti apa. Orang yang adatnya, mohon maaf, menyelisih syariat, ya udah. Itu akhlaknya mereka memang, ya. Sebaliknya, kalau misalkan lingkungan selalu berbuat baik, ya, selalu menasihati kebaikan, menjauh dari segala keburukan, ya. Nah, inilah, ya, yang akan mereka bangun akhlak mereka pribadi masing-masing dan juga keluarga mereka dengan baik juga, ya. Jadi jadikan budaya di lingkungan kita budaya yang berakhlak mulia. Bagaimana caranya? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengikuti bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, ya. Nah, seperti di Al-A'raf ayat 199, ya. Qudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadikanlah engkau hamba yang pemaaf, ya. Kita hatinya lapang aja, ya. Nggak usah kita pikirkan hal kecil, hal besar. Maafkan, maafkan, sudah, ya. Wa'mur bil urf, dan perintahkan kepada suatu yang baik, kebajikan. Ajak kepada kebajikan, ya. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling menjauhi suatu hal yang bodoh. Walaupun banyak orang lakukan, jauhi, ya. Nah, ini trennya, tapi ya kalau anak muda kan gitu, ya. Lagi tren, nggak ada tren-tren. Agama tetap agama, ya. Nah, dan hadis-hadis lain yang mana mendukung, ya, untuk kita, ya, berakhlak mulia sebagai pedoman identitas sebagai seorang muslim, ya. Seperti di penjelasan 12 juga, ya, meraih akhlak yang mulia, ya.
Seperti kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, baguskanlah akhlakmu terhadap orang lain. Ya, lafadz ini yaitu baguskan akhlakmu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, nah, itu mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasul-Rasul sebelummu itu jadikanlah suri tauladanmu. Ya, dan di antara yang lain adalah wasilah untuk meraih akhlak yang terpuji adalah bersahabat dengan orang-orang bertakwa dan soleh. Ya, kayak tadi ya, lingkungan itu mempengaruhi kan, ya, mempengaruhi diri kita, keluarga kita, mencerminkan diri kita itu seperti apa dari lingkungan. Cari lingkungan yang baik. Kita tahu itu lingkungan yang buruk, walaupun saudara kita jauhi, jaga jarak. Bukan berarti kita memutus silaturahim, tapi kita tahu itu lingkungan kurang baik, kita pentingkan kita dulu. Kenapa? Nanti kita di akhir itu dihisap masing-masing. Walatus aluna yoma idin ani naim. Setiap engkau itu akan ditanya tentang nikmatnya Allah. Bukan setiap kelompok, setiap diri kita pribadi. Ya. Nah, maka pentingkanlah diri kita dahulu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Menggapai akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Dan beberapa contoh di antara akhlak yang mulia, ya di poin ke-13 ini, ya, silaturahim, saling memaafkan, ya, membantu sesama muslim, ya. Seperti di hadis Uqbah bin Amir, ya, Al-Juhni, bahwa Rasulullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Uqbah, maukah aku beritahukan kepadamu akhlak yang paling utama di dunia maupun nanti di akhirat, yaitu engkau bersilaturahim terhadap orang-orang yang memutus silaturahim dengan dirimu, dan engkau memberi pada orang yang tidak memberi padamu, dan engkau memaafkan orang yang telah menzolimimu. Ini tiga unsur akhlak yang nanti akan terbawa kebaikannya sampai akhirat. Sulit nggak para jamaah sekalian? Ya sulit sebetulnya. Orang jauhin kita, tapi tetap kita mau bersilaturahim. Sulit nggak ngejar-ngejar orang yang nggak mau deket sama kita? Ya sulit. Gimana cara ngejarnya? Ya kan? Nah, kemudian ya, memberi hadiah tanpa pamrih, tanpa kita pikir-pikir, ini hadiah. Ya, nggak perlu kita menuntut balasan. Dan juga memaafkan orang yang menzolimi kita. Ya, hadis riwayat Al-Hakim dan ulama yang lainnya. Ya. Dan di riwayat Ahmad ditambahkan, ya, engkau memaafkan orang yang mencacimu, yang merendahkanmu. Ya. Nah, ini bentuk bagaimana kita kalau mau menggapai akhlak-akhlak mulia, salah satunya dari ini. Memaafkan, menyambung tali silaturahim dengan orang yang mungkin masih menjauhi kita, ya. Memberi hadiah tanpa syarat, ya. Nah, inilah bagaimana kita menggapai, ya, ketakwaan kepada Allah dengan akhlak yang mulia, ya. Masya Allah ya para jamaah sekalian, kita telah bahas hadis-hadis yang begitu banyak. Kalau Anda lihat hampir 20% itu berkaitan tentang akhlak. Betul nggak para jamaah sekalian? Betul atau benar? Ya kan? Inilah saking pentingnya akhlak. Ya. Maka betul ya, Islam itu ya ya'ti, ya, yukhrijul zulumati ilan nur. Islam itu datang untuk menjauhi, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Nah, dan ini tidak didapatkan kecuali orang yang mendapatkan hidayah, apalagi ilmu yang bermanfaat. Mungkin para jamaah sekalian tidak merasakan sekarang. Namun, kalau kita introspeksi, kita ini termasuk hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Nikmat iman, ilmu bermanfaat. Insya Allah para jamaah sekalian mendapat lingkungan yang baik. Ya, seperti kita di sekarang belajar, ini kita lagi menyambung silaturahim, ya kan? Walaupun tempat jauh, nggak pernah ketemu, ya. Tapi kita mendapatkan kebaikan di sini, ini bentuk salah satu silaturahim, ya. Maka jadikanlah ya Majelis Al-Abror ini menjadikan salah satu, ya, sumber amal soleh kita nanti di hari akhir, ya, yang mana salah satu dari ilmu yang bermanfaat, ya, walaupun tidak banyak yang bisa Ana sampaikan, ilmu Ana pun juga belum terlalu tinggi, ya, dan masih belajar pun, ya, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadikan kita seorang hamba yang mendapatkan amal jariah yang begitu banyak di sisi Allah nanti setelah diwafatkan,
di liang kubur. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, inilah bagaimana ya kita lihat ya keutamaan dari hadis ini ya. Yang terakhir, faedah ya atau hikmah dari hadis ini ya, di antaranya menyempurnakan iman ya dan sifat-sifat orang bertakwa adalah dengan apa? Akhlak mulia ya. Orang beriman, bertakwa. Kalau akhlaknya nggak mulia, bohong. Dia bukan orang beriman dan bertakwa dengan sempurna. Cerminan orang yang beriman dan bertakwa yang sempurna adalah akhlaknya yang mulia. Ya. Di antaranya apa? Akhlak yang mulia, membenci perilaku atau pelaku kemaksiatan, ya, dan juga menjauhi dari lingkungan mereka, ya. Nah, karena tidak bisa kita nggak bisa di lingkungan itu amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, sulit, ya. Maka kita jauhi atau ya sudah, kita jaga jarak dari lingkungan yang buruk tersebut, ya. Nah, bismillahi ta'ala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan dari hadis ya ke Atsamin Asyar ya ke-18 ya. Mungkin dari para jamaah sekalian ya. Nah, tentang tadi bagaimana kita menggapai hakikat ketakwaan yang benar ya. Nah, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin Anda mulai dari chat Zoom ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir apa yang terbaik untuk kita ucapkan setiap saat selain zikir pagi petang? Memang zikir pagi petang adalah salah satu kita menjaga diri kita dari jin, ain, sihir. Ya, kalau zikir yang lain gimana? Yang pertama zikir setelah sholat. Ya, jadi zikir-zikir khusus itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Rasulullah SAW seperti zikir pagi petang, zikir setelah sholat. Ya, yang selainnya zikir-zikir utama meminta ampun. Ya, ya innak ya ya Allahumma ya Allah engkau itu sungguhnya innaka afun ya innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya ya Allah engkau itu zat ya yang maha memaafkan ya maka berilah aku ya pemaafanmu ya. Nah, ini zikir yang bagus juga ya. Kemudian apa meminta ini dalam zikir pagi petang ada juga ya terutama di pagi ya. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban ya wa amal mutaqabbalan ya. Nah, dan kalau misalkan minta penyembuhan wasifaan ajilan boleh ditambahkan. Itu zikir-zikir yang banyak disebutkan ya. Nah, kemudian apa? Ini doa nih banyak banget nih. Salah satu doa yang paling banyak yang Anda temukan apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Telah pernah kita bahas di kitab Adabul Mufrad. Ini hadis Majmu'ul Kalam. Apa katanya dikit ya, cuma 3 unsur, tapi menyakup seluruh kebaikan. Ya, nah, di dunia kebaikan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia minta kebaikan, wa fil akhirati hasanah, ya, di akhir juga minta kebaikan, wa qina adzabannar dan dijauhi dari azab neraka. Seluruh unsur-unsur menuju kebaikan dunia, akhirat, menjauhkan dari api neraka, kita dapat itu semuanya. Masya Allah, itu zikir yang boleh kita lantunkan, ya. Bahkan salah satu zikir ketika kita tawaf sebelum Hajar Aswad itu zikir yang diperintahkan Rasulullah. Cuma itu doang. Saat kita tawaf, itu kan doanya umum ya. Tapi ini yang diperintahkan Rasulullah. Berarti apa? Ini nih zikir ini ada keutamaannya, ya. Lah itu kan sering disebutin Ustadz pas sholat. Masa perlu disebutin lagi? Ya itu silahkan umum nilai sendiri ya. Kalau umum merasa sudah cukup, ya silahkan. Tapi jangan sampai kita pelit, ya. Zikir aja pelit gitu ya. Padahal tiduran bisa zikir, ya kan? Kemudian setelahnya apa? Umum zikir sesuai dengan kebutuhan umum. Banyak minta maaf, ya sudah. Tadi ya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh. Minta rezeki, ya razakur rezekin, ya. Allahumma ini as'aluka rizqan thayyiban. 3 kali boleh, ya. Minta ampunan, minta kesembuhan, afwan, minta kesembuhan, ya. Allahumma anta syafi'. Engkau itu maha penyembuh, wahai Allah. La syifa'un illa syifa'uk. Nggak ada penyembuh selain penyembuhmu. Isfili.
ya. Ya, isfili, 3 kali isfili, ya. Sembuhkan aku, sembuhkan aku. Ya, tergantung Umu ingin zikir seperti kebutuhan Umu, ya. Keluarga boleh, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya Allah jadikanlah ya kepada suami istri ya penyejuk mata, qurrata a'yun, selalu dipandang itu dengan sejuk, ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan semoga kita menjadikan hambamu semua ini yang keluargaku, semoga menjadikan hamba yang bertakwa. Ini boleh ditambahkan sebelum kita salam sholat, boleh. Ya. Banyak zikir sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, coba gitu ya. Bagi yang bertanya tadi dari Ummu Novi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini siapa Izin dulu? Ustadz bertanya. Ya, silakan Om. Saya Ibu Nazrah dari Palembang yang selalu mengikuti kajian Ustadz. Insya Jazakallah Allah. khair, betapa banyaknya ilmu yang kami selalu dapatkan. Kalau wajah jakillah Ustadz, khairun. Yuk, Fadol. iya, ada yang saya ingin tanyakan. Untuk mencapai derajat takwa ya sepertinya ya dibilang mudah-mudah, dibilang berat ya berat. Kenapa Ustadz keimanan kita yang belum stabil gitu Ustadz? Selalu aja berat, selalu aja seperti terhalang apa karena banyaknya dosa-dosa kami Ustadz untuk mencapai keimanan yang tinggi selalu aja hanya sebentar-sebentar Ustadz ketika keimanan baik gitu ya saya rasa semuanya mudah ibadah. Tetapi ketika satu saat yang merasa berat itu apa penghalangnya itu dosa-dosa kita ya Ustadz, dosa saya yang pasti Ustadz. Bagaimana Ustadz untuk menyikapi ini, untuk memperbaiki akhlak dan banyak dosa-dosa kami Ustadz mungkin itu menjadi penghalang apa itu Ustadz untuk kami selalu berat beribadah hanya sebentar-sebentar Ustadz sesaat yang selalu berasa berasa nikmat ibadah. Insya Kebanyakan Allah. juga selalu berat gitu Ustadz. Insya Ya Allah. Ya. Ustadz, mohon nasihat dari Ustadz dan Ya. ilmu. Sebetulnya paparan itu cukup baik, tapi secara pribadi untuk saya gitu Ustadz, selalu berat aja untuk mencapai derajat takwa karena banyaknya salah dan dosa Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas semua ilmu yang diberikan, ya kebaikan buat guru-guru kami semua. Amin. Amin Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairun Om ya. Bismillah ya. Ya. Kita lihat Om, memang betul. Dosa itu akan lebih dekat kepada syaitan. Memang betul. Seperti apa? Kalau Umu lihat orang-orang yang diruqyah, ya, dia normal-normal aja kehidupannya. Setelah diruqyah, panas tubuhnya, banyak jinnya. Ternyata dia jarang mengamalkan kewajiban. Selalu kesehariannya apa? Yang berbentuk kemaksiatan. Namun apakah itu kita menyerah? Jangan menyerah. Dikira orang diruqyah gampang, nggak capek-capek. Ustadz-ustadznya capek, yang diruqyah juga capek. Tapi itulah bentuk cara kita menggapai ridho Allah tuh nggak gampang memang, Om. Ya, dikira Nabi Ibrahim dapat anak gampang. Enggak. Nabi Muhammad sampai sekarang nih kita menikmati Islam ini, apakah gampang Nabi Muhammad sampai mau dibunuh? Enggak, Om. Jangan putus asa, Om. Ya, bersabar. Mau bagaimanapun ya begitu. Sekarang Om udah bagus jalannya, ya. Ingin beramal soleh. Makanya sulit, paksain, paksain, ya. Mau nggak mau dan itu memang beberapa hal itu harus kita paksakan apalagi menuju kebaikan kita tahu nih baik hati kita berat berarti kita ya harus dipaksakan untuk menuju kebaikan. Kita lagi di was-wasin syaitan, capek nanti aja was-was syaitan, paksain, paksa mau bagaimanapun kita paksain, kita udah tahu ilmunya soalnya, ya kalau mu'alaf atau apa ya anak nggak berani bilang paksain ya. Tapi kita tahu ilmunya, kita tahu sekarang kita sulit dalam mengamalkan, masih berat dalam hati. Jauhi was-was syaiton. Jauhi Banyak dalam hati kita tuh was-was syaiton gitu.
Yang nanti hawa nafsu, capek apa, paksakan Bismillah, bangun, wudhu, sholat, Bismillah, doa kepada Allah, ya, 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 Iya ya Allah, Ustaz. nah, Said nih, gitu ya, ya Allah, tolong aku, ya, apa, ya, memang seperti itu, sesulit itu, ya. Namun, Bismillah, ana yakin kalau umum tetap usaha, Allah nggak bakal sia-siain usahanya umum, ana yakin, ya. Amin. Iya Ustaz. Ya, itu muncul yang bisa anak nasihatin ya, dan itu yang bisa Iya anak Ustaz. pandang, Iya Ustaz. insyaallah ya. Nah, Terima kasih. nah, Jazakallah khair Ustaz atas jazakillah khairan. pencerahannya. Ya, Iya semoga Ustaz. semoga umur dipermudah oleh Allahum ya, Amin ya rabbal insyaallah, alamin. Iya Ustaz. insyaallah ya. Wabil khair. Wa jazakillah khairan ya. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. nah, insyaallah ya, Anda izin ke pertanyaan selanjutnya dari para jamaah sekalian ya. Anda buka dari chat Zoom. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah ada nasihat untuk penuntut ilmu yang mana semakin khosyah takut ya? Nah, takut kepada Allah disertai takut penggangguan kepada Allah. Penuntut ilmu itu nggak lepas dari gangguan syaitan loh. Kenapa? Ada satu penyakit khusus untuk orang yang berilmu. Apa? Ain, hati-hati. Bukan karena dia menuntut ilmu, udah jadi orang yang baik, lepas dari gangguan syaitan. Nanti orang puji, oh tuh orang pintur ya. Uh, nggak pakai masya Allah, jalur syaitan masuk. Wah, ini misalkan masih muda, sudah pinter. Wah, nggak pakai masya Allah, masuk lagi jalur jin. Banyak lama-lama kena ain. Dikira ain itu gampang sembuhin, susah. Kan udah 3 kali teman seangkatan anak di pondok kena ain, nggak ada yang di bawah 3 bulan sembuhnya. Semuanya di atas 3 bulan. Capek nggak? Capek tiap hari ngomong. Dia ngomong sendiri malam-malam, ketawa sendiri. Kita mandiin pakai daun bidara aja ngebrontak, capek ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita menjadi penuntut ilmu ya, tapi ya masih takut pada Allah disertai ya. Nah, kita takut nih untuk tetap takut ya. Jangan sampai kita menuntut ilmu, tapi kita malah menjadikan takabur, kesombongan. Kita tahu dari yang pertama adalah ilmu yang kita tempuh itu masih sedikit banget ya. Itu menjadikan kita takwa. Jadi takut ya, ya. Jadi takut kepada Allah. Yang kedua, tetap selalu meminta perlindungan Allah dan selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Minta terus kepada Allah ya. Ya Allah, tambahkan aku ilmu ya. Berikan aku ilmu dan juga pemahaman yang baik. Terus ya minta ya, kebaikan dengan ilmu yang kita dapati. Yang kedua apa? Selalu senantiasa minta perlindungan kepada Allah dimanapun kita berada. Ya. Nah, makanya dari zikir pagi petang itu maknanya kan beda tuh. Lihat deh, artian makna zikir pagi petang beda ya. Asbahna wa asbaha mulkulillah. Ya. Pagi kita itu pagi yang Allah miliki. Kalau Allah mau kebaikan, Allah berikan. Walhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah aku bisa menemui pagi ini. Nah, Masya Allah, Weng. Zikir pagi petang itu, nah, itu salah satu men, untuk menuntut ilmu. Selalu ingat bahwa Allah itu jauh di atas kita. Masih banyak orang yang lebih berilmu dari kita. Dan belum tentu kebaikan kita dicatat sama Allah. Itu tuh. Ya. Kita udah beruntut ilmu 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi ingat belum tentu kebaikan kita itu bisa nanti bermanfaat di akhirat. Naudzubillah min zalik. Ya, nah nggak mendoakan. Tapi itu menjadikan kita itu takut. Ya, takut kepada Allah. Karena yang bisa menentukan amal kita diterima, dosa kita diampuni, ilmu kita bermanfaat atau tidak, itu Allah. Ya. Jadi sebagai kita ya, pada jemaah sekalian dan juga yang bertanya dari Ummu Erna ya, kita penuntut ilmu dan juga kita tahu bahwa kita harus mengamalkan apa ilmu yang kita dapati. Ya, nanti dipertanggungjawabkan, takut kepada Allah. Maka
sebagai penuntut ilmu kita harus salurkan ilmu kita karena kita takut nanti dipertanggungjawabkan ilmu kita. Yang kedua, setelah kita menyalurkan beramal soleh dengan ilmu yang kita miliki, apakah sudah maksimal? Apakah sudah ikhlas kepada Allah? Kira-kira Allah ridho nggak dengan cara kita beramal soleh seperti itu? Atau jangan-jangan amal soleh kita menzalimi orang lain? Ini yang perlu kita introspeksi, ya. Jadi bukan berarti penuntut ilmu lepas dari azabnya Allah. Dan ini yang membuat kita takut. Yang pertama apa? Ilmu kita bermanfaat atau tidak? Yang kedua, cara kita menyalurkan sudah benar atau belum? Yang ketiga, apakah kita sudah menuntut ilmu? Kira-kira dosa kita diampuni atau tidak? Amal soleh kita diterima atau tidak? Ya, selalu kita takut kepada Allah hal-hal yang Allah tentukan aja. Yang kita nggak bisa, yang nggak tahu bahkan bagaimana nanti amal soleh atau dosa-dosa kita di akhirat. Nah, itu mungkin ya yang bisa Ana beri pendapat dan nasihati kepada Ummu Erna ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, boleh tanya satu lagi, Ustaz? Tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di doa pembuka majelis kan, Ustaz, Hmm. ada kata-kata yang mengatakan eh, memohon pertolongan kepada Allah, berlindung dari kejahatan dan keburukan amal kita. Nah, Oke, Ustaz, jadi ya. keburukan amal kita. Berarti kan Hmm. amal, terus ada keburukan ya, Ustaz. Ah, Nah, terus koneksi koneksinya dari kata-kata keburukan amal kita dengan amal yang dilakukan di atas ilmu dengan amal yang dia lakukan di atas nafsu. Ustaz. Paham ya Ustaz maksudnya nih? paham. Ya. Boleh nggak dikasih tahu penjelasannya lebih buat kita supaya bisa tahu bagaimana beramal itu yang benar-benar di atas ilmu mungkin kita sudah paham, tapi kan banyak orang melakukan amalan itu di atas nafsu. Sehingga Iya. kadang-kadang agak samar untuk membedakan di atas ilmu kah atau di atas nafsu. Contoh umpamanya Ustaz, kayak kita sholat sunnah gitu kan, pas kita masuk ke majelis ilmu di suatu masjid Ustaz. Padahal kan itu kan sunnah ya, tapi ini sudah mulai nih untuk acara apanya majelis ilmunya gitu. Mana yang kita dahulukan? Apakah kita sholat dulu atau kita duduk mendengarkan majelis ilmu tersebut? Karena itu kadang-kadang kan kita suka apa ya berputar di situ, Ustaz. Berputar di So, antara ilmu yang di atas ilmu, amal yang di atas ilmu atau amal yang di atas nafsu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz ya. Mudah-mudahan kita masih bisa memperbaiki Insya Allah. amal-amal kita. Itu saja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Masya Jazakallahu Allah. khairan, Ustaz. Afan Barakallahu fiik. wajah zakillah khairan ya. Nah ini yang banyak sekarang lakukan ya manusia. Banyak orang mengatasnamakan amal solehnya. Ya ini buat kebaikan orang banyak. Ya. Oh ini kan nanggung lah mau majelis ilmu atau Jumatan juga. Ya. Dahulukan yang lebih prioritas. Majelis ilmu. Adab salah satu majelis ilmu apa? Ya. Kita masuk ya, tanpa mengganggu ada kegiatan. Ya, kalau misalkan mau sholat 2 rakaat, jauhi dulu majelis ilmunya. Kalau nggak bisa, langsung nunduk bismillah. Ya, nggak masalah seperti itu. Ya, karena apa? Ya ini kan sholat 2 rakaat sunnah, sedangkan kita menuntut ilmu itu wajib. Nah, ini relate tuh, betul. Ya, seperti apa Jumatan? Mendengarkan khutbah Jumat itu apa? Bagi laki-laki wajib. Sholat sunnah ya sunnah. Ya, nah maka kita harus lihat prioritas mana amal kita. Kalau kita tahu nih, saya pengen sholat ini, duh, di hati kurang nih kalau sholat. Pikirin, mana yang lebih prioritas. Ya, sholat sunnah kah? Atau langsung menuju majlis kah? Ya, mana yang lebih prioritas? Ya, nah ini ya, yang mana kita beramal soleh itu ya, harus itu betul yang tadi mau bilang. Ilmu dulu, ya. Jangan ilmu malah amal soleh kita ngikutin hawa nafsu. Ya, maka setiap kita ingin dalam kondisi ada dua amal soleh yang saling bertabrakan. Pertama, kita lihat mana yang lebih prioritas secara syariat ya, bukan secara hawa nafsu kita. Cara syariat. Bagaimana caranya? Hukumnya yang mana lebih utama? Wajib, sunnah. Wajib dulu. Contoh kayak misalkan menghadiri majelis ilmu, ya kajian.
Sama misalkan ada waktu kosong sama anak untuk mempelajari misalkan ikro atau ngajarin anak ngaji. Dahulukan ngajarin anak ngaji. Majelis ilmu tinggalin. Ini lebih utama, wajib untuk mengayomi keluarga. Ya, jadi itu ya, yang menurut Ana zaman sekarang pun banyak ya. Mau sodakoh, nggak zolimin orang lain. Ada nggak kayak gitu? Ada kan? Nah, kita lihat, cerdaslah dalam kita beramal soleh. Cari yang mana lebih prioritas dan bagaimana cara kita mempraktekannya dengan tepat. Nah, dengan apa? Pandangan syariat melalui dalil-dalil yang telah disediakan oleh Allah dan juga Rasulnya. Nah, itu mungkin pendapat dari Anum ya. Nah, yang mungkin ya hanya dasar dan sederhana gitu ya dari Umayana ya. Nah, Syukur Ustaz. insyaallah afwan ya wa jazakillah khairan ya. Itu yang memang terjadilah di zaman sekarang banyak dan harus dipikirkan mana yang lebih prioritas ya. Jangan karena hawa nafsu mau ini mau itu diikutin terus ya. Padahal setelah dipikir-pikir amal soleh kita menzalimi orang lain. Malah amal soleh kita menggugurkan kewajiban yang lebih utama. Nauzubillah. Jalik. Kemudian satu pertanyaan lagi dari Ummu Husna yang ingin bertanya. Tafadhol ya. Baik Ustadz, syukron. Silakan Ustadz Um. sebelum tanya izin untuk sharing berkaitan dengan pertanyaan Umu yang di Palembang, boleh Ustadz? Boleh Tafadhol dari Ummu Nazroh tadi ya. Ya, yang Ana Ya. dengar juga Ya. dari Ustadz Khalid Basalamah, selain memang betul seperti Ustadz Safir tadi katakan, apa tuh namanya, kita harus bersemangat gitu ya untuk menjalankan ibadah. Kemudian satu lagi tambahan yang Ana dengar dari Ustadz Khalid Basalamah, sebelum kita melakukan ibadah itu supaya kita semangat, kita harus mengetahui dulu faedahnya, keutamaannya. Kemudian setelah itu ya dipaksakan, betul seperti yang tadi Ustadz Safir katakan, dipaksakan. Jadi sebelumnya dicari dulu faedahnya, keutamaannya, apa yang kita dapat nih dari ibadah yang akan kita lakukan, sehingga kita menjadi semangat dan harus dipaksakan gitu Ustadz, tambahan yang Ana dapat dari Ustadz Khalid Basalam. Insya Allah ya, faedahnya bagus ya. Itu Ya, dia malah kita lihat ustadz-ustadz kita ini sudah berpengalaman ya, bisa menyampaikan ilmu di lebih detail juga ya. Nah itulah ya bagaimana kalau kita beramal, faedah ya. Yang tadi anak ya, luput juga mungkin anak belum tahu juga ya. Dalam faedah-faedah beramal itu yang penting juga ya, ya kan? iya. Dan Karena betul ya, Ustadz Ibu Safir kan Husna, terima akan kasih banyak Masya atas Allah, tausiahnya untuk saya di Palembang. Masya Allah, Iya, barakallahu fiik ya. Itu juga, sama. Masya Sekarang Allah. pertanyaannya Ustadz, afwan ya Ya, Ustadz. ya, fadol, fadol. Tadi Ustadz katakan kita menuntut ilmu walau hanya dengan online seperti ini, itu juga ada pahala silaturahimnya ya Ustadz, Ya, Insya ukhuwahnya Allah. ya. Ya, Nah, kan semua kembali ke seperti hadis yang pertama, inamal a'malu biniat. ya, Anak ya, anak ikut kajian ini terluput tuh Ustadz dari niat itu untuk berukhuwah, bersilaturahim. Tapi apakah menjadi dapat pahala juga, pahala ukhuwah itu Ustadz? Allah. Karena Iya, tidak hanya iya. yang kepikir bagi anak hanya untuk mendapatkan ilmu, tidak ingat kalau itu bisa menjadi ajang untuk bersilaturahim. Gitu Ustaz. Oke, Insya Allah. Nah, Allah. Insya Allah. kalau kita lihat ya, arti Ya. silaturahim itu apa gitu kan? Apakah kita ingin mendatangi saudara untuk menyambung tali saudaraan, atau silaturahim itu seperti maknanya? Silah itu kan tali habul, menyambung. Ar-Rahim itu kebaikan, ya, kebajikan. Setiap kita menemui majelis, menemui saudara muslim kita untuk menyambung kebaikan itu silaturahim. Di sini kita berdiskusi, ya, anak membahas satu dua hadis, ya, sambil kita berdiskusi materi. Ini merupakan tali silaturahim. Kenapa kita sering menyambung kebaikan, ya. Oh, iya. Walaupun tidak diniatkan, karena niat kita sudah ada untuk apa? Menuntut ilmu. Betul. Dan ketika kita menuntut ilmu, kita menyambung kebaikan kepada saudara-saudara kita, itulah niat silaturahim, menyambung kebaikan sesama muslim.
ya. Jangan Ustaz. silaturahim itu kita bertamu, tanya kabar enggak. Silaturahim itu Iya. kita menyambung kebaikan sesama muslim, online, offline nggak pernah ketemu. Betul. Iya, itu Hmm. pemahaman awam ya Ustadz dari anak. Kirain seperti itu saja gitu pengertiannya. Ya, karena mungkin banyak yang berpendapat atau masih berpikir, bukan berapa, berpikir silaturahim bertamu, bagaimana ketemu gitu ya, baru. Makanya kalau di Indonesia kan silaturahmi itu, rahmi itu bahasa Arab keliru tuh. Artinya nggak tempat, bukan silaturahmi, silaturahim. Ya, itu Silaturahim. baru artinya kalau dalam bahasa Arab. Nah, kalau silaturahmi, nggak, rahmi itu nggak, bukan dari Rahman. Jadi dia nggak nyambung itu. Nah, Iya. itu insya Allah kita tetap, walaupun umum nggak benar, tapi kan umum di sini udah meniatkan untuk menimba ilmu sebagai kita sesama muslim. Insya Allah sudah termasuk dari niat silaturahim. Amin. Allahumma Amin, amin. amin. Dan insya Allah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang begitu besar, dilipatkan gandakan bagi kita semua ya, para jamaah sekalian, dan juga buat ummahat ya, buat yang ummu husna juga ya, insya Allah ya. Syukran Hmm. Ustadz, Apa? jazakallah khair atas Wah. ya. Nah, apa ya ya, wa jazakillah khairan wallahu a'lam bisawab ya. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Masya Allah ya, waktu sudah berlalu ya. Mungkin ya kita akhir ya pertemuan pagi ini, yang insya Allah nanti kita akan lanjut ya di pertemuan selanjutnya bismillahi ta'ala. Ini hadis yang panjang juga ya, tapi maknanya Masya Allah ya. Inilah hadis arba'in, hadis-hadis dengan makna yang begitu dalam ya. Nah, makanya banyak hadis jawami'ul kalam ya, maknanya banyak ya. Insya Allah ya, ilmu kita tempuh pada pertemuan pagi ini menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita diwafatkan oleh Allah, dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir di Yaumul Hisab. Amin ya Rabbal Ya Rabbal Alamin. alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz. Wa Terima jazakallah kasih khairan. pada ibu-ibu semua. Barakallahu Saudara. fikum Ustaz. Iya, dan insya Allah kita dipertemukan bersama Amin umatnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Amin surganya ya Allah, Allah. dengan Amin. kalian dosa-dosa kita Ya Rabbi. diampuni, dan Amin menjadi ya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amin. yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Ya, dan minta Jazakallah maaf khair. ya, wa jazakallah Ya khairan Ustaz, ya. sama-sama kepada Nah, minta ibu-ibu. ya, Terima nah, minta kasih. maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dari yang Ana sampaikan, atau juga ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Ya, Ya, Ustaz. barakallahu fikum ya, walhamdulillahirabbil alamin ya. Kita tetap ya pesan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu